Oke, tes 1, 2, 3. Oke, welcome back guys di channel saya, Wellback IGWP teman-teman. Kita bakal bahas lagi Tower of God ya. Dan kali ini aku pengen bahas tentang ya mendekati perfect lah untuk tim tiap mono elemen ya. Aku bakal bahas terutama pakainya buat di trial ya. Cuman kalau kalian udah defisitnya terlalu tinggi ya, itu mono tim tuh udah kayak kurang relevan ya buat dipakai ya. Tapi kalau trial kan pakai lock ya. Jadi aku bakal bahas kalau misalnya trial tuh timnya kayak mana sih yang mendekati terbaik. BTW ini untuk tier listnya udah aku update barusan ya. Aku masukin Kalavan sama Albeda ya. Untuk Albeda jelas banget dia tuh OP banget supportnya. Dia naikin statnya sampai 3 kali lipat dari karakter yang di buff sama Albeda, itu terlalu rusak menurutku ya. Terus untuk Kalavan aku taruh di S. Kenapa? Karena dia itu dia tuh di high deficit, dia nggak bisa ngetank sendiri ya teman-teman. Kalian harus punya catatan ya, kalau misalnya deficit kalian terlalu tinggi, Kalavan itu cepat mati Kalavan kalau misalnya dia deficit, karena Kalavan itu dia terlalu mengandalkan buff defense ya. Sedangkan di defisit tinggi itu berapapun defense kalian bakal terjebol teman-teman. Jadi Kalavan kenapa aku pertahanin di S ya, karena dia damage-nya juga lumayan teman-teman, dan dia bisa narik bagian row belakang melawan ya. Jadi itu penting banget menurutku. Makanya kalau Kalavan aku taruh di S, meskipun dia untuk karakternya agak egois ya, karena dia gak ngasih buff ke tim atau apa, dia cuma self buff doang teman-teman. Meskipun dari segi damage dia berpotensial untuk menjadi semi DPS ya, untuk jadi second DPS gitu, itu juga lumayan bagus. Oke, kita bakal bahas dari area ujian ini di origin tim ini ya. Cuman ini kelok ya, ini kan hari Selasa, jadi sekarang waktunya ungu elemennya. Cuman aku bakal bahas dari ini aja guys, dari sini aja aku balik bahasnya. Dari sini aja aku bakal bahas setiap elemen teman-teman. Jadi kalau tim yellow ya teman-teman ya, ini bisa dulu. Sebentar, aku reset dulu guys. Tim yellow tuh jelas banget kalian pasti butuh Evan ya teman-teman. Ini sekarang kalau OP sama Bam ini nggak bisa dilepas teman-teman. Evan sama Bam ini nggak bisa dilepas ya, karena terlalu OP ya teman-teman. Dan biasanya kadang ada yang nyaranin Bam itu ditaruh di tengah ya, biar semuanya dapat. Padahal sebetulnya enggak juga, Bam tuh bisa ditaruh belakang asal yang midnya ini frontliner teman-teman, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalnya frontlinernya maju, Bamnya bakal maju ke sini nanti guys. Kalian perhatikan aja. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya Bamnya kalian taruh belakang sini ya. Terus untuk DPS-nya kalian pakai Edan ya. Edan tuh sebenarnya udah cukup guys. Kalian pakai Edan tuh udah cukup ya. Edan mau taruh di mana aja oke sih sebenarnya. Karena dia kan damage-nya persentase ya. Jadi dia nggak terikat dari besarnya attack-nya kalian. Jadi kalau misalnya Sinsoling kalian ditaruh yang paling kecil pun, Edannya dia tetap bisa carry teman-teman, karena damage-nya dari persentase. Jadi mau bebas, mau taruh sini bebas Edan ya. Mau Sinsolingnya terkecil atau terbesar itu nggak masalah buat Edan. Terus untuk Yirang tuh sebenarnya untuk DPS Edan tuh udah cukup teman-teman. Dan Yirang tuh boleh-boleh aja kalau kalian pengen masukin Yirang ya. Misalnya kalau lawannya itu nggak bisa di burst pakai persentase, meskipun kelihatannya nggak ada ya lawan yang nggak bisa di burst pakai persentase, nggak ada ya kayaknya ya. Kemungkinan buat inilah Yirang tuh buat ganggu support yang bisa heal gitu guys. Karena Edan itu bakal kesulitan kalau misalnya lawannya kebanyakan healer ya. Terus ada status efek removal ya, kayak misalnya buffnya blank gitu kan, dia menghapus status efek kan. Jadi Eden nggak bisa nge-stun. Jadi kalian bawa Yirang tuh juga oke, supaya support di belakang itu nggak bisa nge-ulti teman-teman. Pakai Yirang nggak apa-apa ya. Terus untuk Asensio ini bagus banget teman-teman. Asensio ini bagus banget, cuman ada minusnya. Minusnya itu ketika dia lagi nggak ada ulti, Fizz-nya nggak muncul, dia mati teman-teman. Tapi kalau ini ya, kalau kalian udah jadi ya, terus kalian udah spam ulti, ini damage-nya sakit banget guys. Kalau misalnya kalian udah sampai level 5 ya, ini Asensio ini bisa nge-carry tim kalian, bisa gendong tim kalian, asalkan dia udah level 5 ya. Cuman sebelum level 5 dia nggak bisa kepake teman-teman. Jadi Asensio itu unitnya dibilang jelek sih enggak ya, bagus enggak juga dibilang bagus teman-teman. Soalnya dia itu dari Fizz-nya ini loh, dia tuh gampang di counter guys. Fizz-nya ini kan Fizz-nya kan dihitung sebagai projectile kan. Ini kan Asensio itu kan nganu kan, kalau misalnya Fizz-nya ada di battlefield dia nggak bisa mati kan, ya kan. Tuh selama dia ada ikan terbang dia nggak bakal mati. Cuma masalahnya Fizz-nya ini terhitung sebagai projectile. Jadi kalau misalnya kalian lawan musuh yang bisa ngeblok projectile, itu Asensio langsung mati guys. Karena ikannya bakal langsung hilang kena blok projectile. Nah, unit-unit yang bisa ngeblok projectile tuh contohnya kayak Hats kuning ya. Hats kuning tuh bisa, Hats yang ini bisa ngeblok projectile ya guys ya. Terus yang Edan ini juga bisa blok projectile, dari impenetrable domain ini bisa ngeblok projectile tuh. Mana itu ya?
menghentikan serangan proyektil. Terus sama si ini guys, sama si Leroro Ijo ini juga bisa ngeblokir proyektil dari ultimate-nya, memblokir serangan proyektil. Jadi Asensio tuh tercounter parah sama Edan atau sama tadi itu Leroro ya. Jadi Asensio ini nggak bisa dipakai kalau misalnya lawan unit-unit yang bisa ngeblok projectile, alias nanti ikannya bakal langsung hilang, terus Asensio bakal langsung mati guys. Jadi nggak berguna banget ya. Tapi kalau kalian bisa mempertahankan Asensio supaya cepet tetap hidup ya, ini damage-nya nggak ngotak guys. Asensio kalau misalnya udah level 5 dia bisa bener-bener carry genung tim kalian teman-teman. Dan Asensio ini bakal kepake banget ya di trial yellow tuh, bakal kepake banget kalau misalnya udah MLP ya, karena dia satu-satunya yang bisa ngestal ini lah, ngestal Urek, terus dia bisa ngedamage ke Urek, itu bisa banget sih Asensio ini. Cuman lagi-lagi yellow itu kurang banget unit yang bisa menghancurkan barrier musuh ya. Jadi sementara kayak gini untuk dynamite teman-teman. Cuman kalau kalian nggak ada ini ya, nggak ada unit-unitnya karena terlalu banyak SR kan, itu kalian bisa pakai carry Wangnan teman-teman. Kalian bisa pakai carry Wangnan kalau misalnya kalian nggak punya banyak resource ya. Jadi Wangnannya sebagai damage tertinggi. Habis itu Yirangnya nggak apa-apa, Yirangnya kalian 0 kopi atau 1 hijau itu nggak apa-apa guys. Yang penting Yirangnya bisa ulti. Jadi idenya itu nanti Yirang ulti, habis itu Wangnan bakal ulti, kena semuanya, target semua terakhir kena semua spread, itu damage sakit banget, asalkan Wangnan kalian udah level 5 ya. Karena level 5 nya Wangnan itu sakit banget teman-teman. Dia ngasih attack 400% ya kan, 80 kali 5 malah 400%, gede banget kan. Sama dari ultinya ini naikin critical damage, jadi Wangnan ini bakal sakit banget kalau misalnya kalian main full team yellow ya teman-teman ya. Dan kalau kalian main Wangnan nih ya, kalian nggak perlu pakai Edan tuh, terus kalian bisa ganti pakai ini, pakai Donghai Hearts kalau misalnya kalian main Wangnan ya. Atau kalau kalian masih awal-awal pakai Compress Rack juga oke. Compress Rack ini juga lumayan bagus ya, cuman kalau di high DBC dia bakal kesulitan ya, bakal kesulitan buat ngurangin ya. Intinya rata-rata semua ya kayak semua carry SSR itu kalau misalnya udah DBC 300 itu nggak bakal kepake ya untuk carry SSR ya, kecuali kalau support SSR tuh masih kepake, tank SSR masih kepake. Cuman kalau carry itu nggak kepake karena bonus mode dari revolusinya itu cuma mentok sampai level 10 ya, jadi nggak terlalu kepake teman-teman. Terus untuk tanknya yellow kalian bisa pakai Vespa ya, antara Vespa atau Donghaya sih bagus semua ya tanknya, karena Donghaya sini bisa ngapus debuff yang mana penting banget. Kalau misalnya Evan kalian kestun kan kalian bakal ribet ya, jadi kalian bakal butuh Donghaya ini buat menghapus debuff. Untuk Vespa ini lumayan tebel ya, karena dia kalau nggak salah revolusinya itu dia supaya buff defense-nya nggak bisa dihapus ya, jadi dia lumayan tank yang lumayan bagus untuk Vespa ini teman. Nah ini yang aku bahas ini karakter-karakter yang late ya teman-teman, untuk dengan catatan ya. Yang aku bahas ini karakter untuk late. Jadi kalau misalnya kalian tanya terbaiknya tuh kayak apa, mungkin terbaiknya kayak gini ya teman. Terbaiknya mungkin kayak gini, Edan, Asensio, Yirang, Evan, kayak gini mungkin tim terbaik ya. Cuman kalau kalian ketemu stone-stone yang berat, kayak misalnya kalian ketemu garam ya, kalian ketemu garam nih, kalian bisa mungkin ganti ini ya, ganti Yirangnya jadi ini, karena gini guys, karena Yirang itu gak terlalu penting kalau misalnya Edan tuh bisa nge-carry teman-teman. Cuman kalau Edan nggak bisa nge-carry, kalian coba pakai Asensio atau Yirang ya. Cuman Asensio itu dia bisa kepake kalau misalnya kalian udah level 5 ya. Sebelum level 5 tuh Asensio bener-bener nggak bisa kepake teman-teman. Jadi kekurangannya di situ ya. Cuman kalau kalian pakai Yirang itu kalian masih bisa combo pakai Wangnan. Misal meskipun Yirangnya itu masih dupanya 0, dupanya 1, itu nggak apa-apa dipakai. Tapi Wangnan kalian harus level 5, karena level 5 Wangnan itu bakal damage-nya gede banget teman-teman. Oke, lanjut ke tim ungu ya. Kita bakal lanjut ke tim ungu teman-teman. Untuk tim ungu itu menurutku yang terbaik itu pasti Reflejo ya teman-teman. Pasti Reflejo ini masuk tim karena Reflejo itu benar-benar OP teman-teman. Terus yang kedua bakal ini ya, terus Karaka. Jadi top tanknya top tank di ungu itu pertama Reflejo, terus Baragraph, baru Karaka teman-teman. Karaka ini di late game ini lembek banget teman-teman. Di divisi 300 dia cepat mati, jadi dia nggak bisa jalan sendirian ya. Terus untuk carry-nya kalian bisa pakai ini ya, bisa pakai ini. Terus untuk buffernya kalian bisa pakai Kun Agero Agnes, atau kalian bisa pakai Gustang teman, bebas antara Gustang atau Kun AA itu oke. Cuma salah satu aja. Tapi kalau kalian pakai Gustang ini kalian harus level berapa dia Mercy ini level 5 kalau nggak salah ya. Mercy ini harus di level 5. Kalau kalian pakai Kun ini juga bagus banget, karena kalau kalian pakai Kun ya, itu kalian bisa nge-stun musuhnya lama banget ya. Sama dia level 4 nya nge-buff attack purple element juga oke. Jadi kalau kalian combo Karaka sama Kun, musuhnya nggak bisa gerak sama sekali, apalagi kalau tambah Yuraha nih. Apalagi kalau tambah Yuraha nih tambah oke. Jadi menurutku untuk terbaik di tim purple tuh kayak gini ya. Untuk tim purple kayak gini. Jadi Reflejo, Karaka, Yuraha, Masani,
Kun Agura guys. Kalau kan pakai tim kayak gini musuhnya nggak gerak sama sekali. Kenapa nggak pakai Gustang ya? Karena Gustang itu dia cuma buff doang gitu, cuma buff sama damage, dia nggak ada stun, nggak ada untuk Gustangnya. Jadi menurutku bagusan pakai Kun A teman-teman, apalagi dia Acer doang ya. Mungkin kalau di beberapa situasi ya, di beberapa situasi kalian bakal ganti Revelejo atau Karakanya ya, diganti Baragaf atau diganti endorsi. Tapi kalau main endorsi ini, endorsinya harus dibikin alokasi attack ya teman, dibikin set alokasi attack, jangan pilih damage. Terus Narai ini nggak cocok ya untuk tim ungu ya teman-teman, nggak cocok ya, karena tim ungu itu dia kurang mage teman-teman ya, kurang mage atau kurang damage dealer yang mengandalkan ulti. Jadi Narai ini tuh support, tapi support untuk unit-unit yang nge-spam ulti ya, sedangkan di ungu itu nggak ada yang spam ulti ya untuk DPS-nya, karena DPS-nya cuman Mas ini doang ya. Nggak tahu Hwakin nanti bakal di buff sama Narai apa enggak ya, dia bakal spam ulti apa enggak Hwakin. Tapi Hwakin apa namanya tuh, White ya, mungkin White nanti bakal di spam special move-nya, jadi bisa dibantu sama Narai. Oh, ada juga bakal ada yang tanya kenapa nggak pakai Hwakin. Kenapa nggak pakai Hwakin? Karena Hwakin itu di divisi 300 udah nggak kepake teman-teman ya, damage-nya nggak ada, debuff-nya masih oke, cuman dia cepat mati juga teman-teman, jadi dia bakal jadi beban buat Yuraha ya. Jadi kalau kalian main di divisi 300 tuh pakai unit yang nggak gampang mati ya teman-teman, jadi kayak misalnya pakai Baragaf atau pakai Revelation itu udah paling top lah. Narai ini menurutku dia bukan di tim ungu ya menurutku ya, karena untuk sementara nggak ada support yang cocok buat disupport sama Narai ya teman-teman. Jadi kayak gitu untuk tim ungu. Terus kalau ada yang nanya ke aku kenapa nggak pakai Kiseiya ini kalian tahu sendiri, aku taruh Kiseiya di mana itu. Aku taruh di dia teman-teman, karena emang di high divisi itu Kiseiya udah nggak kepake tuh, dia ngekill nggak bisa, terus ultinya juga sering ACC miss gitu. Jadi bingung juga gitu ya, kenapa nggak pakai Vivi itu dia di high di divisi tinggi ya udah nggak kepake teman-teman, kepakainya itu di buffnya ya. Jadi Vivi kan dia ada di buff recovery block ya, itu yang kepake teman-teman, itu yang kepake di Vivi-nya. Cuman Vivi nanti masuknya bukan di tim ungu ya, di tim lain kalau aku ya. Situasional lah, kalau misalnya ada tim yang butuh nge-counter heal gila-gilaan musuhnya, itu pakai Vivi oke, atau pakai Baragaf juga oke. Cuman cara aku ya pakai Baragaf itu sekali nge-tank gitu kan, jadi lebih oke. Terus damage dari Kun Master nih, kalau kalian nggak punya Kun Master nih kalian bisa pakai Vivi ya untuk sementara. Cuman Vivi nanti di high divisi bakal harus diganti sama Kun Master itu teman. Oke, kita lanjut ke tim merah. Tim merah itu karena setelah Violet di buff ya, Violet di buff tuh gila banget teman. Ini aku taruh di S+ untuk Violet ya, karena emang segila itu buffnya ya. Apalagi kalau kalian combo sama Albeda ini semakin rusak nih Violet teman. Terus untuk front line-nya kalian bisa pakai ini, kalian bisa pakai ini sama ini teman. Kalau Mom Anak ya, Mom Anak itu dia kasusnya kayak Narai guys, kayak Narai. Mom Anak itu cocoknya nge-link sama DPS yang nge-spam ulti kayak Narai kasusnya. Jadi kalau misalnya kalau kalian pakai Mom Anak ya, kalian pakainya Evankel tuh supaya Evankelnya bisa spam ultimate. Jadi kayak gini. Dan kalau kalian misalnya pakai Violet ya, kalau kalian pakai Violet itu Mom Anak nggak dipakai teman-teman, pakainya Yellowby ya guys ya. Ini Yellowby level 5. Karena Yellowby itu level 5-nya dia ngasih buff crit hit rate, crit damage sama naikin attack speed, dan efeknya langsung sampai battle berakhir. Dan itu OP lumayan bagus ya untuk ngebuff Violet. Tapi kalau misalnya kalian kurang tank ya, kalian bisa pakai Mom Anak aja nggak apa-apa kalau misalnya kurang tank ya. Untuk Warrior ini ya, Warrior ini kalau di high division udah gampang mati, cepet banget mati ya kalau misalkan pakai Warrior ya di high division ya. Cuman kalau masih di low division di bawah 100, di bawah 200 itu Warrior masih bisa bertahan ya. Atau kalian pakai Ronmei juga oke, karena dia di level 5-nya dia naikin attack 200% ya. Itu gede banget. Atau kalian bisa pakai Vicente kalau misalnya ada unit high cost attack yang mengganggu di belakang gitu. Jadi kalian bisa nyulik high cost attack lawan tuh langsung di burst, itu juga oke juga pakai Vicente teman-teman. Sama ngurangin evasionnya ya. Atau kalian pakai Apple juga oke, situasional kalau misalnya ada Zahar gitu kan. Dan ADC tim kalian kurang banget, terus Zaharnya bakal nge-spam Golden Idol, bakal berbahaya tuh buat Violet ya. Jadi pakai Apple ini juga situasional pick ya kalau misalnya asisten kalian terlalu kecil akurasinya. Oke, terus kenapa nggak Jin Sung itu assassin ya, sedangkan assassin itu menurut opiniku pribadi ya guys, assassin itu role yang menurutku paling jelek tuh role assassin gitu menurutku. Karena dari boss node revolusinya dia terlalu ampas guys, kecuali kalau misalkan ada kit assassin yang benar-benar gila gitu ya, kayak misalnya Kalavan atau siapa tuh. Kalavan kan tank tapi bonus node-nya kan gak ada damage kan, tapi Kalavan itu damage-nya bisa sakit banget guys. Atau kayak
siapa tuh Asensio kan dia kan revolusinya kan kan bonus mode-nya kan fighter kan, dan fighter bonusnya kan jelek semua kan. Tapi ketolong sama revonya sama kitnya, jadi bagus banget. Cuman kalau Jinsung ini dia deactivate dia nggak bisa ngedamage guys, nggak tahu ya, nggak bisa ngedamage guys. Dan revonya pun dia nggak sebagus Mage gitu, nggak sebagus Mage sama nggak sebagus Ranged ya. Kalau Ranged kan ada basic attack Pierce di Revo 6 ya. Kalau siapa itu Mage kan ada special move Pierce. Kalau Assassin ini dia nggak dapat, jadi apa Assassin di situ ya. Aku nggak nyaranin kalian pakai Assassin gitu ya. Kalian pakai aja kalau carry pakai Ranged atau pakai Mage itu udah paling jelas, karena Revo 6 nya bonus mode-nya dapatnya Pierce ya, itu bagus banget. Oke, lanjut ke tim biru. Tim biru yang jelas bakal pakai Kaiser ya, sama ini udah jelas banget. Ini juga oke. Ini wajib sih. Kaiser, kalau kalian main Kaiser ini wajib ada di Elmo biru, karena dia di buffnya bakal gila banget tuh. Terus kalian bisa pakai style ini. Kalau misalnya ada musuh yang ngincar highest target, kalau misalnya loh, ini kan dia menargetin highest attack kan, naikin attack tertinggi kan, musuh dengan attack tertingginya. Jadi kalian kalau misalnya ketemu master yang ngincar attack tertinggi, kalian bisa swap nih, data master yang attack tertinggi, terus Kaisernya yang attack terendah. Jadinya yang diincar bakal data master musuh. Jadi data master ini bisa buat ngebait musuh-musuh yang nargetin highest attack dia. Terus terakhirnya kalian bisa pakai blank bebas, atau kalian butuh frontline lagi kalian bisa pakai urek. Urek ini setelah di buff tuh menurutku nggak ada bedanya temen ya. Atau kalian pengen cer backline, kalian bisa pakai Blaro. Cuma Blaro ini menurutku situational pick ya, bisa di tim lain. Untuk ini dia kalau kalian bisa mempertahankan Novik ya, itu buffnya bagus banget, kalian bisa pakai. Cuma kalau misalnya kalian nggak bisa pertahanin Novik biar tetap hidup ya, ini Novik nggak kepake temen ya. Untuk ini juga sama aja, sama kayak Novik kasusnya. Untuk blank ini juga, untuk blank ini OP temen. Cuman kalau kalian butuh frontliner, kalian bakal butuh urek, atau kalian bakal butuh ini. Cuman aku nggak punya ini di max limit break. Katanya ini bagus, cuman aku lihat sekalinya nggak terlalu bagus ya untuk SCR loh. Oke, kita lanjut ke tim hijau, tim terakhir. Tim hijau Trauma Ray buat kalau setiap kali kan, sebenarnya Trauma Ray ini situational pick ya. Cuman kalau kalian ketemu hero yang ada munculin barir ya, kayak ini, kayaknya kan dia munculin barir kan, itu dia bisa di counter pakai Trauma Ray teman-teman. Untuk Garam bisa di counter pakai Trauma Ray. Untuk Zahar juga sama aja, dia bisa counter barir ya. Atau kalian punya musuh yang suka ngebuff attack, itu kalian bisa pakai Trauma Ray. Zahar juga, tapi menurutku kalau kalian udah pakai Trauma Ray, kalian gak usah pakai Zahar guys. Karena kalau misalnya barirnya musuh dihancurin sama Zahar ya, nanti Trauma Ray nggak nge-trigger kataknya ya, karena damage kan yang sakit dari kataknya teman-teman. Terus yang jelas banget dan terlalu rusak ya ini ini 2 unit ya guys, itu aku taruh di Metra Destroyer karena 2 unit itu benar-benar broken teman-teman. Untuk Siren ini sudah tidak terlalu relevan ya untuk diaktifasi teman-teman. Ren ini diaktifasi udah nggak kepake teman-teman, sama aja kayak Ciliuri ini kasusnya sama kayak tadi itu, siapa tuh Jinsang ya. nggak terlalu recommended banget. Mungkin aku bakal masukin ini terus, karena ini sakit banget guys, asli. Kalian nggak tahu ya, ini Yuni ya, Kalavani sakit banget, padahal dia tuh tank aneh banget emang. Terus aku bakal kasih, kalau kalian bisa pertahanin Cilek Dorsi ya, kalian pakai Cilek Dorsi guys, karena Cilek Dorsi itu dia buff, karena dia ultinya bisa ngeblokir energi ya, bisa ngeblokir energi. Jadi Dorsi ini dia efeknya terlalu gede, terlalu bagus efeknya, dia bisa ngeblokir energi. Kalau misalnya kalian bisa mempertahankan energinya tetap hidup teman-teman. Terus menurutku kalau kalian udah punya ini ya, kalau kalian udah punya Trauma Ray, kalian nggak perlu ini guys, nggak perlu hero kecil. Cuman kalau kalian main Ren, kalian main pakai hero kecil. Cuman untuk base build tim hijau nggak pakai Ren ya, nggak pakai Ren dulu, karena Ren itu di high division udah nggak kepake teman-teman ya. Terus ya mungkin aku bakal taruh Cil Endorsi malah ya, sama yang terakhir tuh, yang terakhir ini kali, apa, Lozial kali guys, karena Lozial nih buat ngebuff attack tim hijau, buat ngebuff attack. Jadi kayak gitu, untuk tim hijau bakal kumpul kayak gini kemungkinan besar. Kalau misalnya musuhnya bandel, ada yang spam di belakang, kalian bisa pakai Cil Yuri tapi di build alokasinya resist ya, jangan di build damage. Tapi itu kalau misalnya Yurinya udah divisi 300 plus ya, misalnya kalian udah divisi 300 lebih kan, itu assassin itu udah nggak terlalu kepake guys, nggak bisa ngedamage asli. Kalau kalian punya saran gimana caranya Cil Yuri bisa ngedamage di divisi 330, divisi 340, itu gimana caranya, kalian coba komen di bawah aja, karena aku nggak tahu caranya. Termasuk si Ren tuh aku juga nggak tahu cara biar Ren tuh ada damage-nya di divisi 300 lebih ya teman-teman ya. Cuman untuk direkomendasiku, kalau kalian divisi 300 plus ya, ini kan Cil Yuri kan ada profil ya, jadi kusaran kalian main alokasi resist aja deh, main alokasi resist. Menurutku malah lebih oke ya untuk Cil Yuri, karena stone-nya Cil Yuri itu profilnya penting banget buat nge-stone biar lawannya nggak bisa gerak gitu ya. Menurutku malah kepake.
Malah Ciladors ini yang malah lebih kepake ya. Ciladors ini malah kepake daripada Ren, daripada Zar, malah lebih kepake Ciladors ini. Aku juga bingung juga deh. Cuman kalau Zar ini sebenarnya situasional ya, asalkan kalian ketemu musuh yang ada shieldnya, barirnya, itu kan pakai Zahar solusi. Cuman kalau Ren ini di divisi manapun, divisi 300 plus ya, udah bener-bener udah gak kepake guys. Kalian bukan ngomonganku deh kalau gak percaya. Soalnya Ren itu ya guys ya, kalau kalian udah divisi 300 lebih ya, itu semua unit ya, hampir semua unit itu itu kena basic attack aja mati guys ya. Kena basic attack kayak ya, lu tahu gak sih apa support musuh ngeluarin basic attack itu mati guys. Jadi summonnya si Ren itu baru muncul langsung hilang ya, langsung mati guys summonnya si Ren, jadi nggak kepake gitu si Ren itu. Termasuk si Lil ini juga sama aja kasusnya, si Lilnya sama aja. Kalau endorse ini masih mending karena dia ada apa namanya, pengurangan damage diterima ya 15% tuh setiap musuh yang ada di dalam zona hati, jadi masih kepake ya. Kalau kalian mau, kalian pakai ini endorse pick ini juga oke guys. Itu malah lebih bagus tuh daripada Siren karena dia bisa nurunin magic resist, bisa nurunin defense. Nah ini bagus nih buat nge-buff damage trauma ya, jadi kayak gitu ya. Mungkin terbaik kayak gini ya untuk tim ya. Kalau misalnya kalian nggak serak ya, kalian bisa ganti pakai Elusial. Elusial itu oke. Mungkin kayak gitu untuk konten kali dari aku. Next aku bakal bahas secara mendetail tentang apa namanya itu yang udah di revamp ya, Gustang, terus Urek sama Violet. Thank you yang udah nonton, see you next video, bye bye.